Dear student, tentang topik hari ini kan perbandingan trigonometri ya, tadi yang sudah dipresentasikan itu. Tadi bagus ya presentasi yang sudah ditampilkan. Ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan di situ. Satu adalah bicara dari asal. Kalau kita bicara sin, cos, dan tangen itu kan sebenarnya pengetahuan faktual, itu hanya terminologi gitu ya. Yang lebih penting adalah apa itu sin, cos maupun tangen. Kalau kita lihat, tadi kan di kelompok 6 yang presentasi ya, itu langsung pada koordinat kartesius. Karena kalau kita cermati awal pembangunan konsep perbandingan trigonometri adalah dari kesebangunan segitiga siku-siku di sini. Contohnya gambar di sini. Kalau kita cermati segitiga AED, AGF, dan AIH, itu ketiganya adalah segitiga yang sebangun. Nah, sehingga kita tahu bahwa perbandingan antara DE terhadap AD itu sama dengan perbandingan FG terhadap AF, itu sama dengan perbandingan HI terhadap AH. Akan sama juga bahwa perbandingan AE terhadap AD itu sama dengan perbandingan AG terhadap AF dan sama dengan perbandingan AI terhadap A. Yang ketiga, kita juga punya perbandingan yang lain bahwa DE berbanding dengan AE itu sama dengan FG berbanding dengan AG sama dengan AI berbanding dengan AI. Nah, jadi di kesebangunan ini, sehingga pada akhirnya apa? Ini kalau kita lihat ternyata apa? Perbandingan sisi di depan sudut, yaitu sudut A, terhadap hipotenusa pada segitiga siku-siku yang sebangun selalu sama. Yang bawah di sini adalah apa? Perbandingan sisi di samping sudut pada segitiga siku-siku terhadap hipotenusa selalu sama untuk semua segitiga siku-siku yang sebangun. Dan yang terakhir adalah perbandingan antara sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut pada segitiga siku-siku yang sebangun juga sama. Nah, ini yang akhirnya dilabeli sebagai sin, cosine, dan tangen. Ya, jadi awalnya adalah dari segitiga siku-siku. Tapi konsep ini kan berkembang bahwa segitiga tidak hanya segitiga siku-siku. Ya, ada segitiga yang lain, ada segitiga tumpul misalkan. Kalau kita bicara segitiga tumpul, ada segitiga ABC yang tumpul di sini, kita tidak punya sisi di depan, mungkin masih punya ya BC, tapi nggak punya hipotenusa. Nah, hipotenusa jangan BC, tapi bukan juga karena ini bukan segitiga siku-siku. Lalu bagaimana dengan segitiga lancip? Kita juga nggak punya, misalkan adalah K, L, dan M. Mana hipotenusanya? Sehingga pada akhirnya apa? Konsepsi awal tadi bahwa perbandingan trigonometri adalah sebagai bagian atau terbentuk dari kesebangunan segitiga siku-siku sudah perlu dikembangkan lebih lanjut. Itulah tadi yang di kelompok ke-6 akhirnya menggunakan pendekatan apa? Koordinat kartesius. Misalkan ada titik A misalkan. Ini O, sehingga sin sudut AOB, otomatis ini AOB sebenarnya apa? Sama dengan AB per apa? Per OA. Padahal kalau kita tahu panjang AB ini adalah apa? Ini absisnya ya. Kalau A adalah koordinatnya adalah X, Y. Sedangkan OB adalah AB adalah ordinatnya, sedangkan OB adalah absisnya. Sedangkan panjang OA, kalau kita lihat, ini adalah hipotenusa dari segitiga siku-siku, sehingga ini juga disebut R pada akhirnya. Dengan R adalah apa? Akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga pada akhirnya konsepsi ini bisa kita kembangkan, bahwa pada plotting koordinat kartesius, ya, kalau kita tarik dari suatu titik, kita tarik ke original gitu ya, dan kita tarik proyeksinya ke sumbu, maka kita punya bahwa sin AOB pada akhirnya itu dituliskan sebagai apa? Y per R. Dengan Y-nya adalah ordinat, R-nya adalah akar dari jumlah dari kuadrat absis dan kuadrat ordinat.
Nah, hal ini konsepsinya akhirnya berkembang. Kenapa? Kita bisa punya bagaimana kalau sudutnya adalah sudut ini. Kita sudah punya pada akhirnya. Kita sudah punya konsepsi. Bagaimana ketika sudutnya bukan sudut siku-siku. Bahwa kita fokusnya pada X dan Y di situ. Sudut lansip yang lainnya akhirnya pada punya di situ. Dan yang lebih menarik adalah bagaimana kali ini tentu jelas ya, ini akan melibatkan pada koordinat kuadran yang kedua ya. Nanti akan ada imbasnya pada nilai-nilai dari perbandingan trigonometri itu. Nah, sekarang yang lain adalah sebelum jauh ke kuadran lah, kita bisa bicara tentang sudut istimewa. Ya. Kita mungkin bingung bagaimana kalau nilai perbandingan trigonometri dari sudut 0 derajat. Cos 0 derajat bagaimana? Itu nggak ada segitiga siku-sikunya kok. Begitu juga dengan sin 90 derajat, cos 90 derajat. Bagaimana? Kita nggak punya itu segitiga siku-siku yang semacam itu. Ini cos 90 derajat, ini tatanan 90 derajat. Sehingga apa pendekatannya apa? Sama. Berangkat dari sembarang segitiga, misalkan ya ini alfa itu ya. Ini adalah Y-nya, ini adalah R-nya, ini adalah X-nya. Saya mungkin akan berpindah ke GeoGebra ya, semoga ini muncul di tampilan ya. Oke. Saya berpindah ke GeoGebra aja di sini. Semoga nanti muncul di rekaman, saya belum pernah pakai kalau GeoGebra. Misalkan ini ya, awalnya sudutnya segini. Sudutnya misalkan LJK. Maka sinnya tentu M dibagi K. Ya, sudutnya adalah sekitar segitu. Kalau sudut 0 derajat artinya apa? Artinya ini kan, M-nya semakin pendek kan. M-nya semakin pendek. Dan pada akhirnya ketika 0 derajat kayak gini, berarti apa? M-nya itu 0, sedangkan K-nya itu berimpit dengan hipotenusa. Sehingga M ini sebenarnya apa tadi ya? Y ya. Artinya ketika 0 derajat, Y-nya itu 0, X-nya itu berimpit dengan R, sehingga X-nya sama dengan R. Itulah kenapa sin 0 derajat adalah 0. Karena 0 per 1. Kenapa cosnya 1? Karena X per R tadi. X dan R-nya berimpit, sehingga nilainya 1. Hal yang sama untuk segitiga siku-siku. Artinya apa? Yang tadi sudutnya segini, kita perbesar di sini. Kita perbesar di sini. Perbesar. Kita perbesar lagi di sini. Perbesar di sini. Sehingga apa? Nilai Y-nya semakin besar, nilai K-nya semakin kecil. Kalau kita lihat nih, nilai K-nya semakin kecil. Sehingga pada akhirnya ketika sudutnya adalah 90 derajat, itu berarti apa? Berarti nilai X-nya itu 0 dan nilai Y-nya itu Y-nya berimpit dengan hipotenusa, maka Y-nya sama dengan R. Itulah kenapa 90 derajat kita memiliki bahwa apa? Sinnya adalah 1 per 1, Y per R. Tangannya adalah kosinusnya adalah X per R, maka 0 per 1 yaitu 0. Lalu bagaimana dengan tangannya? Tangannya ya tadi, Y-nya itu 1, X-nya itu 0, 1 per 0. Jadi ini adalah bagaimana perkembangan yang awalnya itu dari kesebangunan dua segitiga siku-siku, lalu kita tarik, kita kembangkan ke arah penggunaan koordinat kartesius. Semoga ini jelas ya. Sehingga pada akhirnya kenapa kita simpel saja. Kenapa pada akhirnya ketika di kuadran 2, walaupun sudutnya tumpul, kita bisa menetapkan nilai sin. Padahal kalau awalnya kan sin hanya untuk segitiga siku-siku tuh. Kalau kita mengandalkan di awalnya, kan hanya untuk ini. Tapi begitu sudah memanfaatkan konsep, memadukan dengan konsep pada koordinat kartesius, kita bisa punya nilai sin, cos maupun tangan untuk sembarang ukuran sudut, untuk keempat kuadran. Sehingga sudah tidak terkungkung pada konsep segitiga siku-siku. Oke, intinya